Bismillah abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini viral sekali. Saya mau mengingatkan kembali untuk para artis ya, jangan suka bikin blunder atau offside atau masuk kamar orang dengan mengundang para ustadz atau cendekiawan muslim untuk membahas Alkitab di dalam channel-channel Anda. Nampaknya akhir-akhir ini terlalu banyak artis yang mengundang ustadz-ustadz untuk tampil di podcast-podcast mereka untuk membahas kekristenan. Ada apa? Kalau memang diundang untuk membahas Quran, kenapa harus nyerempet ke Alkitab, kepada Yesus? Lalu apa maksud semua itu? Adakah kamu undang yang bisa menandingi argumentasinya, atau justru memang Anda sedang bermain-main api untuk menjadi panas di tengah-tengah situasi yang majemuk ini? Teman-teman, kali ini Bunda Maya yang tergolong orang baik tapi mengadakan sebuah podcast dengan guru gembul dan blunder, dan ini tanggapan keras tegas dari teman-teman apologetik Kristen. Mari kita dengar terlebih dahulu dan kita berikan beberapa tanggapan teman-teman. Ini dia videonya. Tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Guru Gembul dan Maya Estianti berbicara tentang kekristenan, maka mereka yang bukan Kristen ini berusaha untuk memayungi doktrin dan konsep teologi mereka, dan keluarlah pernyataan bahwa secara saintis dan historis tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas. Dari perspektif Islam dan juga Kristen itu kan, akhir zaman itu kan pasti akan ada yang namanya Nabi Isa akan turun lagi, atau Yesus lah akan turun lagi di akhir zaman, ya kan, perang melawan Dajjal bersama Imam Mahdi, terus kemudian mendamaikan dunia, ya kan. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu di Indonesia ini kan sering sekali dianggap bahwa dia diserupakan pada saat disalib tuh, ya kan. Apakah yang diserupakan tuh, kenapa kok jadi Isa Al-Masih yang disalib itu diserupakan jadi Judas Iskariot? Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita mau melihat Isa atau Yesus dalam kacamata sains murni, sejarah, itu cuma ada dua kisahnya itu yang valid secara historis, bahwa beliau ketika dibaptis dan beliau ketika disalibkan. Udah, gak ada cerita lain. Jadi misalkan bagaimana waktu kecilnya seperti apa, kemudian yang lainnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, perilakunya seperti apa, status pernikahannya seperti apa, dan sebagainya. Secara historis yang benar-benar ini gitu ya, ya tidak ada. Yang ada itu cuma dua itu. Jadi beliau memang benar-benar ada, tetapi secara historis hanya dua fakta sejarah yang bisa diakuinya. Dua periode kehidupannya ya, bukan periode kehidupannya. Dua peristiwa dalam hidupnya. Udah, itu aja misalkan. Nah, sisa-sisanya itu adalah cerita-cerita yang bercampur antara yang valid dengan yang tidak valid, dengan mitologi dan lain sebagainya. Sisa-sisanya itu begitu. Kalau kita memang mau pendekatannya itu benar-benar murni gitu, scientific. Jadi maksudnya scientific itu bukan berarti benar gitu, tapi yang bisa dibuktikan, yang teruji. Jadi bukan berarti yang sisanya itu bohong, tapi yang sisanya tidak dapat diuji, tidak empiris. Nah, jadi terkait dengan apakah Yesus itu diserupakan atau tidak, nah, kita tidak bisa memverifikasi itu, karena pokoknya disalibkan, iya, ada orang yang pada waktu itu disalibkan. Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus sebenarnya atau yang diserupakan, itu kita tidak bisa. Karena Judas Iskariot ada nggak secara historis yang tidak bisa diverifikasi dia itu siapa gitu. Tapi di Injil ada itu? Ya ada. Nah makanya ya Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menjelekan kitab suci agama gitu ya. Cuman maksudnya kan sejarah itu, kalau misalkan konteksnya sains, itu kan sangat ketat. Harus ada tulisan sezaman yang diakui dan dipercaya, baru kita anggap bahwa itu adalah data sejarah. Nah, kalau misalkan ada klaim-klaim bahwa ini dari sini, tapi tidak berasal dari waktu sezaman dan diakui, maka ya sudah dianggap bukan sejarah yang valid. Nah, saya mohon maaf sekali lagi, tapi catatan Alkitab yang paling tua sekalipun, itu tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Atau mungkin ada, tetapi juga tidak diketahui siapa. Jadi penulis Alkitab yang tertua yang 4 itu tidak diyakini, bisa saja benar seperti itu, tetapi dengan metodologi sejarah yang ketat tidak diyakini bahwa mereka itu adalah orang yang melihat secara langsung kejadiannya. Begitu. Nah, karena itulah maka apakah Yudas itu menggantikan Yesus dan sebagainya,
diserahkan kepada iman masing-masing, agama masing-masing. Karena kalau misalkan masuk ke metodologi sejarah yang lebih ketat, maka kita tidak menemukan fakta itu. Nggak menemukan bahwa dia diserupakan Judas Iskariot. Tidak menemukan bahwa itu diserupakan, tidak menemukan bahwa misalkan ada peristiwa-peristiwa yang sesudahnya, dan karena itu maka interpretasinya bisa macam-macam. Misalkan begini, ada sebuah hipotesis populer tetapi tidak cukup kuat, tapi ada hipotesis yang menarik bahwa Yesus pada waktu itu disalibkan tapi tidak meninggal. Misalkan, jadi dia diturunkan ketika dalam kondisi masih hidup. Dan karena itulah maka ketika 3 hari kemudian beliau menampakkan dirinya di depan murid-muridnya, ya wajar kan belum meninggal. Apalagi ini tidak sama seperti hukum. Jadi kalau disalib itu biasanya emang sampai membusuk. Itu kan sebenarnya hukuman paling menyakitkan dan menjadi tanda bagi orang-orang. Jadi sekalian ngancam buat orang-orang. Kalau misalkan ada yang melanggar peraturan begini dan begitu, kamu akan diperlakukan seperti ini. Makanya disalibkan itu bisa sampai berhari-hari, minggu ya. Atau misalkan ya 3 hari, pokoknya menungguan sampai meninggal. Nah ini Yesus itu dalam kondisi masih segar, dalam kondisi masih menetes, darahnya masih menetes, itu diturunkan. Ada hipotesis populer tapi tidak cukup kuat yang menyebutkan bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup. Dan kemudian ini dimanfaatkan misalkan oleh kelompok-kelompok Muslim di India. Dari Ahmad Khan kemudian masuk ke Mirza Ghulam Ahmad dan jadi kepercayaan bagi orang-orang Ahmadiyah bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup, kemudian mengungsinya ke Kashmir. Kemudian beliau menikah gitu ya? Iya, ke Kashmir, kemudian meninggal di sana di usia 120 tahun. Makanya di sana ada makam Isa dan seterusnya. Sampai sekarang makam Isa di sekitaran wilayah Kashmir itu masih jadi tempat ziarah. Karena dipercaya, sama masyarakat di sana masih dipercaya bahwa itu adalah Yesus. Termasuk juga ada lukisannya di sana. Ini Yesus usia segini, ini Yesus segini, dan ini usia Yesus 120 tahun masih hidup ada di sini. Ya, ada di India tuh ya? Di India. Nah, makanya interpretasi yang begitu luas dan begitu banyak itu bisa muncul karena apa? Karena teks sejarahnya sangat-sangat terbatas. Atau bahkan misalkan orang-orang Yahudi punya interpretasi lain bahwa Yesus atau Nabi Isa memang masih hidup, diturunkan, tapi taubat dari perlawanannya terhadap teologi Yahudi dan politik Romawi. Jadi beliau kembali jadi orang biasa-biasa aja, baik-baik aja, menikah, meninggal, dan berkeluarga. Itu orang-orang Yahudi bahkan membongkar sebuah makam yang kemudian dikenal sebagai makam Talpiot itu. Di situ ada 10 ossuarium, ada makam keluarga. Nah, itu mereka mengatakan bahwa kami sudah melakukan tes DNA. Nah, kalau yang tadi kan, kelompok yang tadi katanya mengharamkan tidak boleh tes DNA. Nah, kalau yang ini jenazah dalam tanda kutip, jenazah Yesusnya itu sudah dites DNA. Dan hasilnya adalah di situ yang namanya Yesus dan yang di sebelahnya namanya Maryam itu ternyata tidak berasal dari golongan darah yang sama. Tapi dimakamkan di satu tempat. Ini Maryam ini ibunya berarti? Bukan. Atau Maria Magdalena? Maria Magdalena. Makanya disimpulkan adalah Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu teori yang kemudian diyakini oleh sebagian orang Yahudi karena sesuai dengan sistem teologi mereka. Nah, kenapa bisa begitu banyak interpretasi-interpretasi yang aneh-aneh yang seperti itu? Termasuk yang dalam Islam itu juga muncul cerita bahwa Yudas Iskariot yang digantikan yang disalib. Nah, iya. Ini juga kan sebenarnya itu banyak loh di anak-anak kecil sekarang itu yang mereka tahu adalah itu bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu diserupakan oleh Yudas Iskariot dan mereka yakin. Ya itu cerita-cerita orang belakangan ketika mencoba untuk menafsirkan bagaimana ceritanya Yesus ketika di akhir zaman akan muncul lagi dalam status bukan nabi terakhir. Nah, gimana ceritanya biar ini bisa nyambung, biar tidak ada plot hole dalam tanda kutip itu. Maka riwayat-riwayat yang tidak sahih atau yang kurang valid pun ya dicoba dijajalkan sehingga muncullah bahwa ini diserupakan, maksudnya Yudasnya. Ini diserupakan Yudas atau diserupakan mati? Nah, ada juga yang tadi itu diserupakan mati. Kalau misalkan yang sebagian dari kelompok Muslim yang dari India Pakistan itu diserupakan mati. Diserupakan seperti orang mati. Tetapi kalau misalkan yang umum di Indonesia itu maksudnya ada orang lain yang diserupakan dengan dia. Siapa? Tidak pernah diketahui. Cuman cari-cari dalam literatur Kristen, Yudas. Ya, karena ke Barnabas, Injil Barnabas itu ya. Bukan. Jadi sebenarnya dalam banyak tafsir kaum muslimin itu banyak juga yang referensinya itu dari kitab dari Alkitab. Kalau misalkan kita baca tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau misalkan ketika beliau menulis Bidayah wa Nihayah itu banyak referensi-referensi yang nampaknya juga diambil dari tradisi orang-orang Kristen dan Yahudi. Dan memang tidak apa-apa karena dalam konteks agama Islam kita juga akan mengakui literasi-literasi yang berasal dari orang-orang Kristen dan Yahudi karena dipercaya bahwa mereka juga dibawa oleh Nabi kan, ya, begitu. Jadi ya ditambahkan untuk menutup bagian yang berlubang besar itu. Jadi interpretasinya bisa macam-macam. Ada yang diserupakan dia mati, ada yang diserupakan Yudas Iskariot, yang diserupakan dengan Yesus, ada yang benar-benar disalibkan tetapi kemudian masih hidup. Ya yang tadi itu ya banyak lah. Ada juga yang kalau imannya Kristen kan saya bahwa Yesus mati gitu kan. Iya. Ya. Nah ini tapi ini kebanyakan cerita itu disesuaikan dengan kepentingan teologis dari setiap orang beragama gitu, orang beriman. Jadi gimana tuh? Jadi disesuaikan dengan itu. Jadi gini, misal ya, cerita tentang Mesias
itu ada awal mulanya itu berasal dari kitab-kitab Yahudi. Jadi ketika mereka, ini sekali lagi saya mohon maaf ya, kita nggak bahas agama dalam konteks ini. Kita cuma sharing apa yang terjadi di luar sana ya. Kita berbicara dalam pendekatan yang lebih saintifik gitu. Jadi maksudnya cerita tentang Mesias itu muncul dalam tradisi Yahudi ketika mereka itu dikalahkan dalam perang, terdiaspora, dan mereka putus asa. Di satu sisi mereka merasa bahwa Tuhan, bukankah kami adalah bangsa pilihan Engkau, bahwa kami ini adalah orang yang mendapatkan ya anak yang paling dimuliakan, tapi kenapa kami terus dikalahkan, terdiaspora, terusir dari tanah yang dijanjikan. Itu nagih kepada Tuhan. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah sebuah narasi bahwa nanti di akhir zaman akan muncul orang yang akan menyelamatkan kamu dan mengembalikan kamu ke tanah yang dijanjikan. Dan merekalah yang namanya Mesias. Dialah yang namanya Mesias. Gitu kan? Nah, setelah ada narasi itu, kemudian muncullah Yesus, mengaku dirinya itu adalah sebagai Mesias. Nah, ini di kalangan Yahudi itu ada kebingungan. Mereka pecah jadi dua kelompok, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya mengatakan, ya ini Mesias. Ya memang sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan sebelumnya. Tapi yang tidak percaya mengatakan bahwa kan selain Mesias ada juga nabi palsu yang juga akan datang di akhir zaman. Nabi palsu itu karakteristiknya diantaranya adalah membawa ajaran yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus ini menafikan sebagian dari perjanjian lama, menafikan hukum-hukum Tuhan sebagian, digantikan dengan hukum kasih. Nah, kesimpulan dari sebagian orang Yahudi ini, maka Yesus inilah orang yang dia itu adalah Mesias palsu. Nah, orang yang kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu itulah yang kemudian melaporkan kepada orang Romawi dan kemudian memunculkan penyaliban itu. Ya, komparisi berarti ya. Iya, begitu. Nah, sedangkan yang Yahudi yang satu lagi akhirnya menjadi pengikut Yesus. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan di akhir zaman nanti ada, nanti kemudian setelah itu muncullah Nabi Muhammad 500 tahun kemudian, 500 atau 600 tahun kemudian, tapi belok sedikit ke selatan. Munculnya di Mekah. Nah, ini siapa lagi ini? Kemarin ada Mesias palsu, ini jangan-jangan juga Mesias palsu. Nah, orang Yahudi pada waktu itu awalnya itu sangat-sangat antusias kepada kehadiran Nabi Muhammad. Jadi, wah ini Yahudi Arab. Mereka itu sebutnya Yahudi Arab, Nabi Muhammad itu. Akrab banget sama Nabi dan sebagainya, sampai akhirnya Nabi itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang paling mereka benci. Jadi Nabi ternyata mengakui bahwa Yesus itu bukan Mesias palsu, bahwa dia adalah satu di antara sekian rangkaian Nabi dan Rasul yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Orang Yahudi yang sejak awal sudah menjudge bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu, kecewa berat, meninggalkan Nabi, menciptakan permusuhan baru. Nah, nanti Yahudinya pecah lagi di situ. Ada Yahudi yang pro sama Nabi, tapi kabilah-kabilah kecil. Ada yang kontra dan pokoknya semua yang dikatakan sama Nabi digosipin, dijelekin apa segala rupa karena wah ini mau pronya sama orang-orang Kristen sama Mesias palsu. Berarti udah ya gitulah akhirnya. Gitu. Jadi Ini juga istilah tentang Yahudi juga kayaknya di Indonesia ini rancu banget ya. Antara Yahudi itu suku atau Yahudi itu agama ya kan. Kadang-kadang Yahudi gitu. Padahal Yahudi sukunya itu agamanya ini kan kadang-kadang rancu kan istilahnya kan. Betul. Kalau di luar negeri kan jelas Judaisme, Judaism, hanya satu Jewish gitu kan. Kalau di Indonesia kan Yahudi, pokoknya Yahudi aja gitu kan. Nah, itu jadi kayak ditambahin laknatullah alaihi. itu jadi kayak rancu kan, satu kata tapi antara sukunya atau agamanya gitu kan. Iya, ya makanya banyak yang Yahudi pokoknya gini kan, ada istri Nabi juga yang Yahudi. Yahudi secara suku gitu, tapi bukan kepercayaannya bukan itu. Ya banyak lah di Indonesia itu. Jadi ya sudah itu semoga aja itu adalah bagian dari dinamika yang ke depan masyarakat Indonesia menjadi lebih paham dan bisa memilah mana bagian yang sakral yang kemudian harus kita pertahankan dan mana bagian dari konstruksi budaya masyarakat tertentu yang kita bisa aja menafsirkannya dengan berbagai macam cerita. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang Judas Iskariot. Aku agak ini sih, agak dari mana dalilnya itu kok bisa dari karena kita anak-anak kecil, kamu tahu bisa diserupakan sama siapa ya? Kebanyakan diserupakan oleh Judas gitu loh. Jadi aku emang dari mana asal usulnya gitu ya? Aku agak bingung gitu kan. Gitu. Mungkin Guru Gembul kan bacanya banyak nih kan. Jadi aku tanya kepada Guru Gembul gitu kan secara literasi gitu kan. Ya tapi silakan dicek, itu sebenarnya Yudas itu memang berasal dari tradisi kekristenan. Sumber-sumbernya dari tradisi Kristen. Jadi kalau ada orang Islam yang menyebut itu adalah Yudas, itu juga sebenarnya ambilnya dari tradisi kekristenan sejauh yang saya ketahui. Oke, ini kembali lagi ke omongan kiamat nih ya. Apakah kita percaya bahwa kiamat akan terjadi sebentar lagi? Atau bentuk kiamat di akhir zaman itu seperti apa ya kan? Kalau secara kita percaya tentang agama itu kan diajarkan bahwa nanti Isa Al-Masih atau Yesus bakal turun lagi ke bumi. Tapi kalau orang nggak percaya aja kan bahwa ada Yesus bakal turun gitu kan, atau Isa Al-Masih bakal turun gitu kan. Guru Gembul dan Maya Estianti berbicara tentang kekristenan, maka mereka yang bukan Kristen ini berusaha untuk memayungi doktrin dan konsep teologi mereka, dan keluarlah pernyataan bahwa secara saintis dan historis tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas. Yang pertama, Injil Matius. Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri yang merupakan seorang pemungut cukai dan termasuk di dalam 12 murid dan rasulnya Yesus Kristus sendiri. Bahkan secara saintis, penemuan naskah Magdalen yang disimpan di Magdalen College di Oxford di Inggris itu membuktikan bahwa Injil Matius itu sudah selesai ditulis sebelum tahun 66 Masehi.
Dan tidak hanya itu, pada abad pertama, Irenaeus yang merupakan murid langsung dari Polikarpus dari Yohanes itu mengungkapkan dalam bukunya Melawan Ajaran Sesat bahwa yang menuliskan Injil Matius adalah Rasul Matius sendiri, yaitu salah satu dari ke-12 muridnya Yesus Kristus sendiri. Bahkan Epifanius yang hidup sejaman dengan Hieronymus atau Santo Jerome dalam bukunya Panarion mengonfirmasi bahwa Rasul Matius yang menulis Injil Matius. Dan sejarawan gereja bernama Eusebius dalam bukunya Sejarah Gereja Eusebius bagian ketiga juga mengatakan hal yang sama, bahwa memang Rasul Matius lah yang menuliskan Injil Matius. Yang kedua, Injil Yohanes. Injil Yohanes dituliskan oleh murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yohanes bin Zebedeus, yang merupakan murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di mana data di dalam kanon Muratori menunjukkan bahwa Injil Yohanes yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini dituliskan berdasarkan dan dengan sepengetahuan oleh rasul-rasul yang lain, yaitu Andreas. Yang ketiga, Injil Markus. Injil Markus ditulis oleh Markus sendiri yang merupakan salah satu dari 70 muridnya Yesus Kristus. Di mana menurut Eusebius yang mengutip tulisan dari Papias pada tahun 60 seorang uskup di Hierapolis yang mengatakan bahwa memang Markuslah penulis Injil Markus yang berdasarkan penuturan dari Rasul Petrus yang adalah murid langsungnya Yesus Kristus. Jadi Rasul Markus itu mencatat Injil Markus berdasarkan apa yang dituturkan oleh Petrus sendiri. Bahkan Hieronymus atau Santo Jerome dalam bukunya De Filiis Illustribus di bagian ke-8 mengatakan bahwa Markuslah yang menulis kitab Markus berdasarkan penuturan Petrus bagi masyarakat Roma yang berbahasa Yunani. Yang keempat adalah Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri yang merupakan salah satu dari 70 muridnya Yesus Kristus. Tujuannya dituliskan Injil Lukas ini adalah untuk diberitahukan kepada Theophilus mengenai keajaiban Yesus Kristus. Dan Lukas sendiri merupakan rekan kerjanya Rasul Paulus, di mana kerasulan Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus sendiri. Dan meskipun Lukas tidak menyaksikan secara langsung mengenai peristiwa itu, tetapi apa yang ditulis oleh Lukas sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Matius dan Yohanes yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus dan menyaksikan peristiwanya secara langsung. Jadi pernyataan guru gembul yang mengatakan bahwa tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus itu hanyalah asumsi yang tidak berdasar sama sekali. Jadi jangan buang kejujuranmu, jangan buang integritasmu demi membela doktrinmu dan membela Tuhanmu semata. Oh ya, mengenai penyalipan Yesus Kristus. Sejarawan Yahudi Josephus Flavius meskipun tidak secara definitif, tetapi setidaknya ia mencatatkan kebangkitan Yesus Kristus, di mana kebangkitan ini berarti benar-benar terjadi. Dan asumsi yang mengatakan Yesus diserupakan dengan Yudas lah, apalah, si Barnabas lah, si Yohanes lah, siapalah, itu tidak punya bukti sama sekali. Jadi kalau Anda menyalahkan kekristenan dengan tidak ada yang hidup sejaman dengan Yesus lah, dengan bla bla bla, itu tidak membuat imanmu benar, gitu loh. Karena jikalau iman kami saja kamu pertanyakan mengenai hal-hal yang demikian dan menurutmu itu amburadul, coba pertanyakan kepada imanmu sendiri. Saya yakin dan pasti bahwa milikmu pasti akan lebih timpang begitu. Ya, jadi belajar lebih dalam, jangan berbohong, harus jujur. Ya, orang cerdas harus. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya percaya bahwa teman-teman memiliki pendapat yang baik. Maka tuliskanlah itu di kolom komentar sehingga kita sama-sama boleh mengkritisi dan sama-sama belajar tentang apa yang sedang kita simak. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, memang sangat aneh ya. Nggak tahu kenapa, apakah karena para artis ini tidak terlalu laku lagi di dunia entertain karena tidak cantik atau tidak terlalu pintar membuat action atau apa gitu. Nampak-nampaknya mereka ini beralih profesi semua kepada menjadi YouTuber atau menjadi seorang ahli di dalam membahas agama. Saya pikir mereka ini bisa menempatkan diri dengan baik di dalam berbagai macam pekerjaan mereka. Tetapi kelihatannya ya para artis ini sudah mulai beralih profesi menjadi tukang bahas agama orang lain dengan mengundang para ustadz yang menurut mereka itu banyak digemari umat muslim atau sangat tampil di media, sehingga itulah yang mereka tampilkan untuk ditanya-tanyain. Alhasil teman-teman, ustadz yang diundang atau cendekiawan muslim yang diundang itu bukan membahas Quran secara detail atau menanyakan arkeologi Quran atau Islam secara keseluruhan atau moral-moral daripada Nabi, tetapi justru membahas tentang Alkitab. Ini yang tidak benar, ini yang tidak boleh, dan ini yang harus kita kritik teman-teman. Nah, kali ini Bunda Maya sedang blunder. Dia masuk kamar orang dengan mengundang guru gembul. Ya, saya lumayan mengikuti guru gembul di dalam setiap narasi-narasinya. Sudah berulang-ulang kali
mencari, membahas, tetapi tidak sesuai dengan fakta sejarah, teman-teman. Nah, Bunda Maya blunder, dia masuk kamar orang dan dia mungkin sedang bermain-main api, teman-teman. Bermain-main api, mungkin memang tujuannya adalah untuk mencari tahu, tetapi salah bahwa dia tidak mengundang salah satu narasumber dari Kristen yang bertanggung jawab untuk meluruskan pola pikir daripada guru gembul. Kenapa harus kita katakan begitu? Kalau memang dia berniat untuk menyamakan Yesus dan Isa, atau Isa disalibkan atau diganti dengan Yudas Iskariot, ini saja sudah nyerempet ke Alkitab, teman-teman. Dari judulnya saja sudah nyerempet ke Alkitab. Artinya guru gembul diundang dan bakal membahas tentang Alkitab. Yudas Iskariot, ya, dan dia nyebut nama Yudas Iskariot. Isa, biarlah Isa di dalam Quran yang kalian bahas, jangan nyerempet kemana-mana. Tapi dari judul itu dia sedang mengarahkan kepada pembahasan Alkitab, ya. Nah, Isa yang disalibkan atau diserupakan dengan Yudas Iskariot. Perhatikan, di dalam catatan Alkitab clear bahwa bukan Yudas Iskariot yang disalibkan, tetapi Yesus. Karena terlebih dahulu Yudas Iskariot mati dibandingkan Yesus, karena dia mati bunuh diri, teman-teman, si Yudas Iskariotnya. Itu jelas. Dan kalau istilah ada diserupakan, itu konsep Muslim, itu konsep Islam di dalam memahami Isa yang diserupakan atau diserupakan oleh Tuhan supaya Nabi Isa tidak mati disalib. Nah, narasi-narasi ini harus ada pembanding, ya. Jangan sampai Bunda Maya ini menampilkan atau mengeluarkan bola liar yang berefek tidak baik. Makanya saya bilang, mereka ini kok kayaknya bermain-main api gitu. Kalau memang mau membahas tentang Isa, Yesus yang disalib atau diserupakan dengan Yudas Iskariot, mestinya harus mengundang narasumber dari Kristen untuk memberikan argumentasi tandingan yang dapat membantah itu. Karena ini dua hal yang berbeda, Bunda Maya. Antara Isa dan Yesus diserupakan dengan disalibkan, itu dua hal yang berbeda, dan sejarahnya pun berbeda. Kalau misalnya guru gembul berkata tentang kekristenan dalam catatan sejarah, dua fakta valid dan lain sebagainya, kalau kamu mengatakan Isa itu sedang ada di Kashmir, India, itu kan catatan yang berbeda, itu jauh dari fakta sejarah, itu jauh dari kebenaran Alkitab, ya. Itu memang ada kisah itu, tetapi itu berbeda dengan kisah yang terjadi Alkitab. Yesus tidak pernah lari ke India, tapi Isa yang kamu katakan itu pergi ke India, lalu hidup di sana, lalu melakukan segala tanggung jawabnya, lalu nanti di sana masa tuanya. Berbeda. Nah, kalau memang itu yang kamu maksud, ya biarlah itu ranah Quran, jangan ranah Alkitab. Karena Yesus dalam Alkitab itu mati disalib dan bangkit dari kematian, dia tidak pergi ke India. Itu catatan sejarah. Lalu kalau kamu bilang tidak ada saksi mata, para murid itu saksi mata. Sejaman dengan Yesus, hanya 1 tahun. Berbeda dengan Islam yang baru lahir di abad ke-7. Berapa ratus tahun, ya, ratusan tahun terhadap Islam. Masa kamu bangga-banggain catatanmu? Gak bisa lah. Ya, makanya saya bilang, Bunda Maya sedang blunder, masuk kamar orang, cari sensasi, dan melemparkan bola liar yang berakibat nanti bisa fatal. Oleh karena itu kita tunggu ralat daripada Bunda Maya. Beranikah dia mengundang apologetik Kristen? Berani nggak dia mengundang hamba Tuhan, pendeta, untuk mengklirkan podcast yang mereka buat itu tentang siapa yang disalib atau diserupakan? Itu harus clear. Kalau tidak, itu akan menjadi bola liar. Nah, teman-teman, hal-hal ini tidak boleh. Saya justru heran kenapa ini para artis ini sekarang beralih profesi semua ini. Apakah mereka ini tidak laku lagi menjadi apa yang namanya itu, ya, menjadi tukang bahas agama orang gitu, ya. Hampir banyak artis yang saat ini beralih profesi menjadi pembahas agama orang, khususnya agama Kristen, teman-teman. Ya, itu yang terjadi. Mereka mulai mencari sensasi, mengundang ustadz, mualaf dan lain sebagainya, tapi tidak mengundang pendeta untuk meluruskan apa yang mereka bahas itu. Akhirnya menjadi bola liar. Bertobatlah, teman-teman. Bertobatlah para artis. Jangan kalian buat suka-suka kalian di dalam dunia entertain itu. Oke? Jangan kepanasan. Hak kita untuk memberi jawab bahwa apa yang disampaikan oleh guru gembul tentang Yesus Kristus dan tentang Alkitab itu keliru semua, teman-teman. Semoga kita cerdas. Mari kita bantu supaya banyak orang yang dicerdaskan dari kesalahpahaman dan kekeliruan tersebut. Terima kasih. Semoga teman-teman diberkati. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.